Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyana al-kufrati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassakuna syari'atahu salihin. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Beliau mewasiatkan kepada kita sunnah. Dalam redaksi hadis ini, sunnah ada dua. Ada sunnah Nabi, ada sunnah khulafa. Sunnah Nabi sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah khulafa sumbernya adalah dari para khalifah, para pelanjut perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sunnah qauliyah, yakni sunnah yang bermula dari apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilisankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung dari lisan mulia beliau. Seperti ketika kita mendapat perintah salat, sebagaimana Rasul juga mengajarkan para sahabat agar mengerjakan salat. Perintahnya langsung dari lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala sallu kama raaitumuni usolli. Bahkan pada hadis ini kita akan mendapati dua sekaligus, sunnah qauliyah ya, sunnah fa'liyah ya. Kalimat sallu, salatlah engkau sekalian, kama raaitumuni usolli, sebagaimana kalian melihatku mengerjakan salat. Otomatis ada qauliyah, perintah lisan, sekaligus fa'liyah, ada praktek yang diperlihatkan. Tanpa perlu menjabarkan, cukup beliau mencontohkan. Tanpa beliau menjabarkan, cukup beliau memperlihatkan tata cara sholat, maka sahabat menyaksikan kemudian melakukan hal yang sama. Karena fa'liyah adalah sunnah yang bersumber dari apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Seperti ketika Rasulullah SAW pada suatu Id hendak memimpin Id, baik sebagai khatib berikut imam, beliau keluar dari rumah dengan memakai pakaian berpundak, lahu sya'run yadribu mankibai. Beliau tidak mengatakan, kalian kalau sholat Id harus begini ya bajunya, kalian kalau mimpin sholat, kalian kalau jadi khatib rambut harus panjang ya. Beliau nggak bilang begitu, tapi beliau mencontohkannya, beliau melakukannya. Otomatis ini fa'liyah juga, ini contoh lain. Atau mungkin ketika Rasulullah SAW berjalan, beliau itu nggak santai-santai atau leha-leha, tapi berjalan penuh dengan semangat. Saat sahabat memperhatikan, maka ini mutlak adalah sunnah yang fa'liyah. Jadi jangan jadi orang yang pemalas dan leha-leha walaupun sekedar berjalan saja. Kemudian ada yang disebut dengan sunnah takririyah, yaitu walaupun tidak dilisankan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dilakukan oleh sahabat atau siapapun yang ada di hadapan beliau, dan beliau tidak melarangnya. Ketika ada muslimin yang melakukan sesuatu tanpa perintah sebelumnya dan Nabi mendiamkannya saja sudah cukup sebagai sebuah penyetujuan. Contoh seperti kabilah Bani Najjar, mereka menyusun qasidah, syair pujian kepada Allah, pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pujian kepada para mujahid, para syuhada, para ashab yang berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak nyuruh, bahkan Nabi enggak nyontohin, tapi kabilah Bani Najjar di Madinah menyusun qasidah, menyusun syair, atau kemungkinan hari ini kita menyebutnya sebagai sholawatan. Jadi misalnya kalau suatu saat ada orang menyusun sholawatan dengan kata-kata sendiri dirangkai seindah mungkin sebagai sebuah bentuk pujian, sah-sah saja. Karena secara takriri Nabi pernah mempersilahkan, mendiamkan, tidak memprotes, tidak pula melarang. Satu kabilah bernama kabilah Bani Najjar menyusun sebuah qasidah yang berbunyi, nahnu jawar min Bani Najjar, ya habbadha Muhammadun min jar. Nahnu jawar min Bani Najjar, ya habbadha Muhammadun min jar. Masya Allah, ini sunnah dari Nabi. Ada lagi yang disebut dengan sunnah khulafa. Nabi mengatakan bahwa yang dipegang teguh oleh umat bukan hanya sunnah Nabi saja yang tadi tiga itu ya. Ada juga yang disebut dengan sunnah khulafa wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sampai mereka mendapat gelar al-mahdiyyin, mereka yang diberi hidayah oleh Allah, mereka yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibantai oleh seorang nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzdzab la'natullahi alaih. Kekhawatiran Al-Quran hilang karena yang wafat, yang dibantai adalah para penghafal Quran.
Sedangkan saat itu teknis menyebarkan Al-Quran, teknis mengajarkan Al-Quran adalah melalui lisan para penghafal. Orang yang awam dan tidak tahu diajari untuk kemudian menghafal, secara regeneratif kemudian menghafal dan menghafal. Kalau mereka hilang, habis, bagaimana kemudian kita akan mengajarkan kembali Al-Quran? Kekhawatiran ini memunculkan ide gagasan yang disampaikan kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu agar dibukukan atau dimushafkan. Namun Sayyidina Abu Bakar Siddiq menolak. Karena beliau mengatakan kaifa af'alu ma la yaf'aluhu Rasulullah SAW. Bagaimana aku harus mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW? Atau mungkin istilah hari ini kita akan menyebut itu bid'ah. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu tidak bersedia karena itu dianggap bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi. Namun para petinggi sahabat saat itu, para penasihat khalifah mengatakan mungkin ini tidak dicontohkan Nabi, pula tidak diperintahkan Nabi. Namun bila ini mendukung dakwah Nabi yang pada dasarnya masih urusan agama yang dibawa oleh Nabi, maka tidaklah masalah. Walaupun ini kemudian hari ini kita akan menyebutnya sebagai sesuatu yang baru, kreativitas yang baru, namun ini baik kita menyebutnya sebagai al-hasanah. Namun walaupun Sayyidina Abu Bakar sempat menyetujui, namun nggak keburu karena terjadi pemberontakan besar. Sampai naiklah khalifah kedua Sayyidina Umar. Itu pun tidak sempat terampungkan karena proses invasi masih sangat banyak sekali PR-nya. Nah, ketika naik khalifah yang ketiga, Amirul Mukminin bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka saat itulah Sayyidina Utsman berhasil mengumpulkan, memushafkan Al-Quran dengan sempurna dan bisa disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Ini sunnah dari para khulafa atau para sahabat. Atau sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab pada ketika beliau jadi khalifah melihat di Masjid Nabawi itu orang sholat masing-masing. Sholat tarawih itu yang di ujung kanan, di ujung kiri, sudut sebelah sini, atau adapun yang berjamaah yang 2 orang, yang 3 orang masing-masing, ribet. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, jangan begitu, kumpul. Kita berjamaah saja. Nah, yang jadi imam siapa? Kebetulan, yang jadi imam itu harus bacaannya bagus, suaranya bagus, fikihnya bagus, ilmunya. Yang dipilih Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari. Nggak bisa, karena beliau lagi pergi dakwah keluar daerah. Memushafkan Al-Quran dengan sempurna dan bisa disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Ini sunnah dari para khulafa atau para sahabat. Atau sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab pada ketika beliau jadi khalifah melihat di Masjid Nabawi itu orang sholat masing-masing. Sholat tarawih itu yang di ujung kanan, di ujung kiri, sudut sebelah sini, atau adapun yang berjamaah yang 2 orang, yang 3 orang masing-masing, ribet. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, jangan begitu, kumpul. Kita berjamaah saja. Nah, yang jadi imam siapa? Kebetulan yang jadi imam itu harus bacaannya bagus, suaranya bagus, fikihnya bagus, ilmunya. Yang dipilih Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari. Nggak bisa, karena beliau lagi pergi dakwah keluar daerah. Ya udah Sayyidina Hasan bin Thabit. Ilmunya mantap, suaranya juga keren, dan beliau bacaannya jelas. Nggak bisa juga, beliau sedang dakwah keluar daerah. Maka yang dipilih adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Maka ditunjuklah Sayyidina Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam tarawih saat itu. Padahal praktek memimpin tarawih secara berjamaah kemudian dilakukan sebulan penuh dengan menentukan jumlah rakaatnya, ini tidak terjadi, tidak dicatat. Tidak ada catatan yang menceritakan tentang bahwa Nabi menyuruh tarawih itu harus sebulan penuh dilakukan di masjid dengan berjamaah dengan satu imam dan sisanya makmum. Nggak ada. Bahkan tidak disebutkan berapa banyak jumlahnya. Tapi ketika Sayyidina Umar menentukan teknisnya, bahkan menentukan jumlahnya, maka ini kemudian disebut sebagai sesuatu yang baru. Akan tetapi, bila mana ini disebut sunnah, ini kategorinya adalah min sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Setelah kenabian, ada sunnah khulafa yang bisa kita ikuti. Termasuk konsep pemerintahan yang dibangun oleh Sayyidina Utsman bin Affan, ini juga bisa menjadi sebuah sunnah dalam pelajaran. Syariat itu begitu luas, jangan menjadi manusia yang picik, yang baru bertemu sedikit ilmu, kemudian kita mudah menyalahkan orang lain. Cerdas dan bijaksana, itu akhlak seorang muslim, dan kita bisa membuka hati, tenggang rasa, dan mengerti perbedaan di sekitar kita. Muhammad Hariri dari Mazidah Aswaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.